Laki-laki tidur dibangunin, bangun bang, lu lihat jam berapa udah. Dan laki-laki tidur semiat jam kan salah tuh, gini. Tadi aja melek lihat jam, nanti bangun ngiat. Bangun bang, lihat jam berapa udah. Laki-laki tidur lagi merem disuruh niat jam, salah kok. Kok aja melek niat jam. Dia lari lu bang, baru bangun lu, habis sedikit lu patok ayam lu. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang panin. Salah tuh. Kerjaan lu tidur mulu bang, lakinya ngomong, emang bagus lah tidur aja kerja. Banyak hati-hati kalau kita kurang ngasih uang belanja bang. Ada kejadian kemarin tuh, bapak-bapak seorang suami lagi tidur gede kepalanya sama bininya pakai martel, gara-gara timbang satu doang kesalahannya kurang ngasih uang belanja. Makanya yang kurang ngasih uang belanja tidur pakai helm bang. Khairil anam wa bi ummil mu'minin ya muhaimin ya salam. Keenakan selawatan tempenya angus sih. Lakinya makan marah-marah. Nyalung apa tempe angus? Gara-gara muhaimin bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang. Oh, gue kira nama cawapres. Mari gue makan tuh tempe, hitung-hitung gue makan tempe selawat. Agak jadi berantem kok, jadi enak. Kadang-kadang masak nyanyi, goreng tempenya aja, berdua sama laki nyanyi mulu. Laki nggak pulang-pulang sebelum goreng tempe. Kerasakan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus apa, masa si aku atau memang kau tunggu. Namanya judulnya Ranting Kering, penyanyi aslinya Iis Dahlia, dinyanyiin sama Anissa Rahmah, yang ngiringin New Palapa pakai koplo. Enak lakinya denger kagak jadi masak kompor tenang-tenangin sama lakinya. Masya Allah, kalau kita selawatan jadi adem, biar kita gedeg buat melati nih poni, baca selawat aja adem. Bang, boleh kesempat emang lu dari kemarin lu, gue liatin aja bang, lu ngasih uang belanja kurang mulu, berantem ayo berantem tuh. Tapi sebelum berantem selawatan dulu, begitu. Tapi kita namanya Komar, tuh aja depan matanya kok Komarun sidina Nabi Komarun. Ininya namanya Rodia, dibalikin melakunya Rodia ya dawa ya ininya kesernya toibah Rodia. Lalu kalau jadi berantem karena nyamperin yang kecil, lama bapak selawatan gitu aja tuh bocah, ya jemalu bocah kecil ya jemalu makanya nggak jadi berantem, jadi lomba marawis semua. Enak kok selawatan kita membahas. Kenapa? Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang dapat memberikan syafaat kita nanti di yaumil qiyamah hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kita butuh pertolongan. Matahari sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, kehausan udah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita nanti di padang mahsyar. Sejengkal kok, sejengkal, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, ayo mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada jualan air. Alfamart, Indomaret udah nutup, apalagi galon isi ulang kagak nemu. Tapi disediain oleh Allah buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid. Apa yang disediakan? Hauduka saufil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang agak demen murid, nggak demen sholawatan, biarin dia kehausan, dia kecekek, bisa ngerasain, kagak nolongin. Naudzubillah. Makanya Nabi di mana-mana musuh kagak demen sama kita, tapi Rasulullah musuhnya demen, Zainal Anbiya. Yang ketiga, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Waktu Allah mau ciptain Nabi Adam, malaikat pada protes bang. Kata malaikat, ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu manusia, manusia perusak. So tahu banget malaikat, orang belum dibikin udah bilang perusak. Tapi
Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi Muhammad, manusia seluruhnya itu malaikat heran, kagum, sampai bertanya malaikat, "Qila huwa Adam." Ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam nurnya yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Adam, Allah bilang, "Adamu uniluhu a'lal maratib." Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat pakai kepo lagi, "Qila huwa Nuh." Kalau bukan Nabi Adam, apakah ini Nabi Nuh? Nurnya yang kau ciptakan? Bukan, kata Allah. Justru Nabi Nuh kagak kelebu kapalnya. Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Tuh. Makanya kampung kita kalau pengen kagak kebanjiran, kagak kelebu, amalin amalan Nabi Nuh sebenarnya. Apa amalan Nabi Nuh? Di antaranya yang diamalkan Rasul, idza da'atuhul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang berterbalik. Bila orang kaya yang undang keburu-buru, banyak kan begitu bang. Ada orang kaya mati terus kan mimpin tahlil nggak kelar-kelar, ada 1000 dibaca, aki-aki mengelentuk lah. Bila orang miskin mati tahlilan 30 biji kelar ya. Direkan makanannya begitu, gesekin dalamnya Torah negeri mau bihun. Makanya Rasulullah kan paling demen sama orang miskin bang. Masya Allah. Di mana kita tahu? Baca rawi. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi demen banget orang miskin. Sampai berdoa Nabi apa doanya bang? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah kok abang baca doa begitu? Kita emang gak pakai doa begitu, emang udah turunan. Susah udah, miskin lengket pada sama kita. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak belangsak pisan gitu. Apa yang diwarisin? Nabi tuh, Nabi kok doanya tuh sama orang miskin. Nabi demen sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Kenapa sekarang masih banyak orang miskin? Yang lebih enak banget kita bang sekarang pakai ada raskin, kesel banget tau. Orang ngasih aja beras, jangan pakai namain raskin, persuai itu menghina orang miskin nama itu. Orang kaya makan raskin juga kan sial jangkalan. Orang kaya mah berasnya beda dong, raskai. Iya ngeri orang sekarang negara kaya. Tadi kata Pak Anies begitu, Indonesia negara besar dan kaya. Besar dan kaya, 17.000 pulau terbentang di Indonesia. 17.000 pulau, itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang. Nambah 2 lagi, nambah banyak itu. Negara besar, kaya abang. Kayanya mana? Atas buminya ada minyak kelapa sawit, bawah buminya minyak bumi, ada batu bara, ada nikel, ada tembaga, ada uranium, ada emas, ada macam-macam. Negara kaya. Laut kita paling kaya. Pasir laut kita bisa ngurung Singapura, saking banyaknya pasir kita. Ayo. Ikan laut kita paling banyak bang, makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolong ikan di laut kita. Dia nyolong pakai kapal pabrik. Kapal turun ke laut, disedot itu ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah di kaleng, jadi sarden. Ya namanya kapal pabrik. Nah, kita gini aja masih neger aja, masih mancing mulu, kalah kita sama Jepang. Makanya teman saya bocah Madura tuh bang, nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia, diwawancara, bahkan diinterogasi, sampean nyolong ikan Malaysia ya? Enggak pak, saya nyolong mengambil ikan yang Sumenep yang lari kemari. Tuh, saking banyaknya ikan kita, enggak ngambil dibilang. Masya Allah luar biasa negara kaya, kenapa rakyatnya miskin? Bener bang? Makanya besok ada perubahan. Jangan dikit-dikit kita mau rakyat demi rakyat, buat rakyat untuk rakyat, kenal agama rakyat. Yang susah makin susah. Rakyat udah susah, dikorupsi, bansos diembat, terus sial jangkalan. Enak buat kita.
Kemarin zaman Covid, belakang ada yang membuat bansos. 2 tahun setengah kita bang, ngapa-ngapain, yang kerja pada di PHK, dagang disuruh-sirin, bener kan? Disuruh apa? Di rumah aja, lebih baik di rumah. Ngapain di rumah? Nonton TV mulu. TV beritanya siang malam, yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian. Dan tambah ketakutan, kita panik. Disuruh di rumah nonton TV. Keluar rumah bentar ada tulisan gede banget, boleh pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Penakut-nakutin di baleho. Maka ada bahasa yang enak apa? Karena ada bahasa Indonesia yang kaya, yang enak dengannya. Ayo pakai masker, maskerku menjagamu, maskermu menjagaku. Kan cakep itu bahasa. Ngapa pakai takut-takutin? Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibaca Yasin. Begitu. Takut-takutin itu, tambah panik aja. Pakai masker bu, jangan satu ya, double kok disuruhnya kan kita. Harus standar tuh masker, bener kan? Bu, ya Allah, orang kampung saya habis makan jengkol pas sikat gigi, makan. Pagi dia berangkat aja ke pasar naik motor Mio, pakai masker pakai double. Pulang ngap-ngapan. Tetangga nanya aja kena COVID itu yang bukan? Enggak, dia ngendus napasnya sendiri. Rakyat lagi susah ya bang. Iyalah, jangan sampai dikit-dikit apply sekarang nih mau tahun pemilu, baik-baik tahun politik kita, jangan sampai salah pilih. Bener kok? Kita pengen ke depan ada perubahan untuk kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu mestinya, makanya kita pengen agar negara Indonesia sejahtera. Tuh, kan kalau kita singkat agar negara Indonesia sejahtera. Iya kan kita singkat bacanya agar negara Indonesia sejahtera, kan singkatannya Anis. Bener kan? Nah iya, Antil Anis Tile. Kalah saya sama Amin sekarang. Iya, yang menang Amin, Anis Cak Imin, bener kan? Iya, Masya Allah, mudah-mudahan kita doain besok tanggal 19 kita semua datang rame-rame dah, kita kawal beliau. Tadi beliau cerita betapa hebat lelah keliling Indonesia, beliau pakai batu-batu. Dia masih lemes banget ngomong. Nah, ya, untung saya Pak, saya punya madu sih, ada madu, saya minum madu. Alhamdulillah tuh ayah Haji Om aja minum madu saya, alhamdulillah. Madu Bang Kilek mereknya. Madu antar kalau mau belilah. Kalau saya tadi udah transfer, saya dari rekening apa Pak? Saya kata gitu, rekening listrik ya. Jadi, makanya kita kepengen, ayo bang, ini ada perubahan. Ini Rasulullah luar biasa. Demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nah, makanya sunnah nengokin orang sakit. Sunnah nengokin orang sakit. Nengokin, po. Membawa tentengan. Datang doang rumah sakit kalau bawa apa-apa, minimal jeruk 2 kilo kita bawa. Datang doang ke rumah sakit nggak bawa apa-apa, teman lagi diimpus ditanya apa yang lu rasain Ji? Nah, sakitnya udah gue rasa-rasa, lah kok begitu? Iyalah lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu gue jeruk kali gue rasa-rasa, ada asemnya, ada manisnya, ada pekan juga. Ya Allah, demen sama orang miskin tuh luar biasa. Nah, Nabi Adam tuh bertanya malaikat, kilahu Adam, kilahu Nuh. Malaikat nanya lagi, kalau bukan Nabi Nuh siapa ini? Kila huwa Ibrahim, apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim, nurnya yang kau ciptakan ya Rob? Kata Allah bukan, justru Nabi Ibrahim enggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Luar biasa. Makanya Allah bilang sama api ketika Nabi Ibrahim dimasukin ke api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas. Saat itu sedunia api kagak ada yang panas. Ada nenek-nenek masak 3 jam kagak matang-matang kok, apinya gak panas. Maka ini ayat boleh diamalin buat empok-empok yang rajin depan kompor. Nama Ibrahimnya ganti kok, nama kita Khadijah, depan kompor baca ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api dah, insya Allah melepuh. Masya Allah, Rasulullah Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan apa? Azgal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Kita mohon maaf bang, kemana-mana kotoran banyak di perut nih. Kemana aja kita bawa kotoran dalam perut nih, ke jalan-jalan, ke pasar, kemana aja dah ada kotoran dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah buang air tehnya ngilang. Nabi buang air tehnya hilang.
Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya ngilang. Masih nggak tahu. Itu buang air pinggir kali. Itu bukan hilang, namanya kanyut. Beda hilang sama kanyut. Pernah satu hari lagi perang Badar, Rasulullah pengen buang air, terus sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana buang airnya, sini aja saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran bang, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada bekasnya aja nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski wa tibi, Rasulullah badannya bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nempel di badan kita nyarang, bau. Maka Siti Aisyah istri beliau kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin kok, tuh bisa dilapin diciumin sama beliau. Makanya ibu kalau pengen bakti melaki begitu, bener kok. Laki pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, nah itu tuh, lagi gerak-geraknya tuh kok. Mau ambil sini bang, minyak musik bang. Rasain bawa perengus. Zainal Anbiya Azkal Azkiya, beliau Rasul luar biasa, cinta dengan orang-orang miskin, cinta dengan fakir miskin. Bahkan Rasulullah adabnya dipakai hal yang kecil aja bu, apa? Wa yamshi ma'al armalah, Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua, di belakang Rasulullah ngiringin janda tua, nenek-nenek berarti. Rasulullah kalau jalan bareng nenek-nenek di belakang tuh ngiringin, bukan berarti mau ngiat bokongnya janda, bukan. Nenek-nenek apa dilihat? Nenek pakai legging depan kendor, tangan kendor. Itu deh, nggak mungkin. Kenapa di belakang Rasulullah ngiringin? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Di jalan bareng sama aki-aki, aki-aki tinggal. Apa juga kata lelet mata aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung jangan nggak tahu. Masya Allah, kita kepengen akhlak Rasulullah perbaiki buat kita. Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Kita juga pengen selesai maulid akhlak kita berubah ke arah yang lebih baik. Apa berubah semakin rajin ibadah. Amin. Masjid kita Masjid Al Barakah gede cakep. Ayo sholat jamaah penuhin di sini. Saya yakin nih sholat di sini di Masjid Al Barakah jamaahnya penuh nih, terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk. Sudah dikunci. Biarin. Emang subuh rada berat makanya ibu bantuin laki kita bu, bangunin subuh ya bu ya, subuh bangunin laki kita subuh bangunin. Apanya yang dibangunin? Orangnya. Godanya berat bang, gua ketika dengar dari Masjid Al Barakah sholatu khairum minan naum, angin kencang, hujan gede, geledek gede, listrik mati, ini kita putangnya debleh. Ujian terberat, mau berangkat rezeki depan kita. Ya Allah, ujian ini kadang-kadang udah 5:30 bangun bang, daripada ke Masjid Al Barakah ketinggalan. Buruan bang, sholat jamaah, abang jadi imam di belakang, saya jadi imam. Buruan, bangun. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangan udah ngerepek-ngerepek. Nyari tiang buat pegangan. Saya langsung bangun, takut jatuh musuh. Terus mana lakinya, udah neng, cepetan neng. Suku kok, pengen barisan neng. Laki, bininya ngomong, enakan yang mencong bang. Terus lakinya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki bininya kena dua ya karena setengah ini soal lagi masuk kalau nonton gunung tuh malah bolin. Bininya nyamber amin. Terus 6. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Lakinya baca surah bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong buset. Udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji sama guru di Al Barakah, kalau kata gurunya habis sholat, nih lagi sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah, dia praktekin Yasin, Allahu Akbar. Begini ngomong, gue kira dibaca semua. Banyak aja kawan-kawan yang berenang. Ya Allah, kok ini ayo sholat jamaah tinggal biarin bang, tetangga baru doyan ke masjid, antepin, jangan diaru-aruin orang baru doyan, biarin orang baru doyan. Dan usil mulut tumben bang ke masjid, bisa aja kabur.
Orang baru belajar, antepin lambat-lambat gak masalah sholat. Orang baru belajar, zuhur 2:30 boleh, asar 5:30 tancap terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dadarin pelan-pelan. Nabi dakwah gak sekaligus. Basyiru wala tunafiru, gembirakan orang jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak, beliau mengajak bukan ngejek. Rasulullah merangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Mantap bener po. Ayo yang belum doyan ngaji. Ada banyak guru usada kita di sini, ada kiai kita banyak. Ngaji aja udah, sempetin waktu. Mau ngapain lagi kita? Ngaji udah, yang ngarepin tua-tuaan. Ngaji po ntar nunggu tua-tuaan. Iya kalau umur panjang, kalau mati, kalau udah tua kupir ada budek, mata kurang awas, ribet ngajarin nenek, katanya kurang awas, kupir ada kurang denger. Nek baca nek alam taro kaifafa, kedengeran dia alam taro kayak apa? Enggak, kaifafa, bentet. Alam taro kaifafa, alam taro kayak apa? Mas kayak apa aja? Kuping rada kurang denger. Mumpung masih sehat dong kita ngaji. Luangin waktu, jangan nyari waktu luang. Kalau nyari waktu luang kita orang sibuk semua. Dari muda kerja, ngurusin anak, udah punya anak, ngurusin anak, repot lagi. Udah tua ngurusin cucu, repot lagi. Lah kapan ngaji? Mumpung masih sehat ada kesempatan. Gak ada batas waktunya kita ngaji. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Kalau udah di bedong lagi, ujung ngalor amil yang bungkus mati dah. Makanya amil tuh ngarepin orang mati banyak. Emang di kampung saya begitu bang, emang kering mati sebulan lagi. Amil pakai curhat begitu bang. Makanya ada tandanya dia punya kode sendiri amil. Ada yang mati, ada yang laporan ini. Kadang-kadang yang cerita itu amil di kampung. Itu bagaimana mil? Kalau ada yang mati mil, saya tanya itu bagaimana kira-kira ada kode alam apa gimana? Ada Ustaz. Kadang-kadang kita mimpi, ketika mimpiin tuh orang, tahu-tahu besok mati. Oh gitu. Yang lebih mantep banget, mau akurat banget kata dia, asal ada burung titit tweet. Itu yang bunyi titit. Itu sering ada di kampung tuh, kedengeran banyak. Titit. Nah itu nih, udah tanda-tanda tuh ada job nih. Nah, begitu kata Amir. Ditunggu-tungguin subuh, belum ada pengumuman juga di masjid. Tengah hari belum ada, sore belum ada, pas maghrib bininya yang mati. Bukan lagi job ini Ustaz, yang musibah ini mah. Ya Allah, iya, mumpung masih sehat kita mau ngapain ngaji? Ikutin guru kita. Gak bisa apa-apa emang gak bisa apa-apa suruh datang ngaji kita. Kalau gak tahu suruh nanya. Guru bawa kitab ngikut aja. Ustaz saya nggak bisa baca kitab ini, bawa lagi ikutin guru. Guru kebet susah amat. Lah guru tutup lah tutup. Masuk guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek halaman berapa bang? Boleh kebet tuh. Datang aja udah. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000. Pernah yuk? Jangan kan 1000 rakaat kok, bayang terawih aja niat jadwal imam. Malam ini imam dia terawih ya, lama dia terawih. Bagaimana yang 1000? Pahalanya gede, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Gede pahalanya ngaji. Dosa-dosa kita dirontokin, diusap, dihapus, ditipek, digembok. Rabak dada kita masing-masing bang, banyak dosa kok, banyak nih yang ngomong sama. Apalagi tukang ngomong, emang salahnya diomongan. Saya kalau diomongin orang biar sih nggak ngapa-ngapa diomongin. Emang tukang ngomong wajar diomongin. Dosa kita banyak nih yang kecil-kecil dirontokin sama orang tua, saudara, teman, tetangga. Sudah dosa melaki dah, dosa berkabut kok. Kadang-kadang bikin dosa agak biasa, kita bikin salah melaki. Mau berangkat ngaji, laki kita perintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada tuh. Di kampung saya tuh ada mama lemes dia bikin dosa nggak berasa. Laki-laki tidur dibangunin, bangun bang, lu lihat mau jam berapa udah. Dan laki-laki tidur suruh niat jam kan salah tuh gini.
Nah dia aja melek niat jam. Berarti bang ngiat. Bangun bang, lihat oh jam berapa udah. Lagi tidur lagi merem disuruh niat jam. Oh, salam kok. Kok aja yang melek niat jam. Udah hari lu bang, baru bangun lu, habis rezeki lu dipatok ayam lu. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin. Kerja lu tidur mulu bang, lakinya ngomong, emang bagus lah, tidur aja kerja. Makanya hati-hati kalau kita kurang ngasih uang belanja bang. Ada kejadian kemarin tuh, bapak-bapak seorang suami lagi tidur, gede kepalanya sama bininya, pakai martel. Gara-gara timbang satu doang, kesalahannya kurang ngasih uang belanja. Makanya yang kurang ngasih uang belanja tidur pakai helm bang. Kalau bini kita lagi hilap juga di kepalanya. Banyak anak nanya itu bapak ngapa mak itu pakai helm? Dia lagi ngigok kali itu ngigok, ngimpi ngabret. Ini dosa kita dirontokin yang kecil-kecil, alhamdulillah. Silaturahim kita nyambung di pengajian. Kalau kita kumpul ngaji silaturahim nyambung. Orang yang ngaji silaturahim umur panjang rezeki murah. Makanya kan kita kalau ngaji supaya apa sih? Ibadah kita biar bener. Bener bu? Ibadah kita biar bener karena ilmu. Karena ilmu itu, dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini yang di pojokan sono, yang di sono kedengeran, yang di dalam kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau kagak gedean lecet ngorokan. Makanya tadi pas mati lampu diem saya ngomong. Karena pas ama ba'du duh mah. Wah itu panis udah sambutan dulu. Coba lagi dari panis mati, wah sabotase nih. Begitu, untung gua. Jangan sabotase juga ini. Belum sadar ini. Ya Allah, ini ilmu. Ngomong pelan yang jauh kedengeran, ilmu bikin mudah. Makanya saya tablik akbar ngecek sound dulu kalau di lapangan, apalagi cek sound. Bapak ibu yang di sana kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang dia nyaut. Kan PA itu jemaah. Saya nanya bener-bener bang. Yang di pojok sana kedengeran enggak pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang dia nyaut. Ilmu bikin mudah. Termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Saya punya engkong berangkat haji, dicerita nih tahun 60-an berangkat haji kata dia, itu pergi haji ke Mekah 6 bulan bang. 6 bulan pergi haji zaman itu. Kenapa? Karena naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Orang banyak ilmu salah naruh diomelin. Apalagi yang kagak ada ilmunya. Tadi ada kori nggak di sini? Ada kori, enak kan suaranya? Enak, kiroatnya bagus. Kenapa itu kori baca begitu? Karena ada ilmunya, pakai ilmu kiroat. Ada lagunya Bayati Nahawan Sika Soba Jiharka. Boleh kori baca begitu, ilmunya ada. Tapi ketika jadi imam sholat di masjid nggak boleh kori bacanya kayak tadi. Mentang-mentang kori internasional sholat jadi imam, Allahu Akbar baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, makmum kelamaan mang. Kalau saudara makmum, ini orang punya ilmu salah naruh. Nggak boleh. Biar kori internasional banget, kalau lagi jadi imam sholat tetap bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan enak. Ilmu salah naruh diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Makanya ini pentingnya ilmu bikin hidup jadi mudah. Kita disuruh ngaji. Yang kedua, dengan seni hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku bang, bener dah. Tadi kori baca Quran pakai seni itu, seni tilawah, indah terasa di dengarmu kita. Seni, baca sholawat pakai seni, seni hadroh, seni marawis, anak ketimpring, ada rebana, ada hadroh, macam-macam itu seni. Mama main rebana kalau di kampung.
Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atskol Atkian. Pinggir-pinggir ke tengah nyebur, pinggir ke tengah nyebur. Begitu musik rebana, maka pinggir ke tengah nyebur. Ketimpring begitu. Anak Marawis lain tuh yang bocah kecil-kecil tuh, anak TK tuh megang yang kondak kecil yang banyak, bring blak tuh Marawis. Bring artinya pergi, blak duduk. Bring blak dia pergi jadi duduk, bring blak dia pergi jadi duduk. Oh, ada yang main kok, yang pergi yang duduk. Enggak segitunya. Enak seni. Adzan di Masjid Al Barkah nih, kalau nggak ada lagunya kaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah kaget orang. Nah, kalau pakai seni kan enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, kayak adzan maghrib. Bikin dah video klipnya. Yang wudunya kagak pakai di tangannya, nggak dipakai di gulung. Kan ada itu saya lihat. Wudhu nggak pakai digulung. Wudhu modul orang bahasanya semuanya. Boleh aja kalau seni enak. Jangan juga salah lagu. Pakai lagu dangdut nggak boleh. Aja pakai lagu dangdut ya, bocah kampung saya preman Gurinsam. Adzan maghrib pun ketahuan semua kedengeran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebegitu coba agak. Ya sholat, ya sholat, ya falah, ya falah. Allahu Akbar gitu. Jangan pakai lagu itu. Insya Allah. Sekarang mau macam-macam orang bang. Apa yang dibikin lagu? Tukang tahu bulat dia pakai lagu selawat supaya orang banyak beli. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget. Jadi orang beli. Nenek yang tadinya kalau pernah beli tahu bulat jadi beli. Enak juga tau ngeluh lagu ya. Ya beli dah, tahu sendiri nenek kan, yang udah pada metik semua. Nggak ada giginya, metik namanya. Dia beli tahu bulat sampai 5 biji kok. Dia makan kok dalam, malah tahu giginya nggak ada. Diopal ke kanan, diopal ke kiri, di mulut diopal-opal dulu. Kata cucunya, lah telan semua. Tadi juga ketemu aja kalau lodar. Gede juga kok. Tawa aja kok. Nama sisa-sisa lampu mati. Belum ngopi, belum makan ini. Masya Allah, seni bikin hidup jadi indah. Agama bikin hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya terarah. Kenapa? Karena agama aturan, regulation. Wah keren banget Pak. Itu bahasa kampung saya begitu. Aturan, orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam, aturannya apa? Ya rukun Islam ada, rukun iman ada, diatur. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, diatur dalam Islam. Bahkan berpolitik diajarin dalam Islam. Nggak sembarangan bang. Makanya kita harus paham politik. Islam ngajarin hal yang kecil, masuk rumah, keluar rumah. Islam ngajarin ada doanya, adab akhlak diajarin, beri salam dulu. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada, adab akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan, doanya ada, adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adabnya pakai apa? Adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Ini adab makan bareng. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Adab. Dimakan bareng kita liatin teman kita makan. Dalam hatinya ngomong, lapar buat gua kayak ini. Yang ketiga, adab kita bang, kalau makan bareng, kalau jatah kita di situ tuh, rawatin aja udah, maju mundur situ aja udah tuh. Jangan punya jatah teman kita korek-korek lah, longsor. Ada adabnya. Diajarin. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama laki sama bini ada doanya.
cuman jarang keburu kebaca. Ada sebenarnya banyak. Lagi kumpul bareng, kita ngeriung rame-rame, lagi serius kita kongko, lagi seru-serunya ngobrol, denger suara kentut. Islam ngajarin kok, yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai segitu Islam adatnya. Makanya kalau lagi kumpul bareng, dengar suara kentut, udah diem aja, jangan pakai ribut, rasain. Kadang-kadang usil mulut, siapa yang kentut? Lu ya? Lah enak aja lu jalan-jalan gua, sombong banget lagu lu, waktu nggak boleh nuduh gua lah, jangan ada silent aja, silent. Tuh, sampai kentut bang, nggak ada agama yang lain ngatur ke bab-bab kentut, di Islam doang. Bahkan di fikih dijelaskan 4 jenis kentut. Tuh, nggak nemu dah kitab yang lain, cuma di Islam doang ngajarin ke bab-bab kentut. 4 jenis kentut. Kentut pertama suaranya gede, baunya kurang. Ini jenisnya nih. Kalau 6 suara doang, buet ada bang, itu kaget. Yang kedua nih jenisnya, suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Bener, tau-tau udah meledak aja bau. Yang ketiga, yang jenisnya keluarnya terpaksa, udah kita tahan, keluar juga tuh. Nah, ada tuh jenisnya begitu. Udah kerasanya kita masih semua. Yang keempat yang parah nih, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Nah, kok bisa bau Pak Ustadz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah, itu lu cek dah, pasti nyusul. Masya Allah, sampai ke bol-bol diatur tuh. Bener. Kenapa bol mengkirut? Dijelasin. Karena dia dicuci doang, nggak diteriskan. Itu lah. Islam yang ngajarin situ biar bersih, istinja. Percayaan kok. Itu dia, pakai situ-situ diajarin yang jorok-jorok, bukan jorok tapi memang harus ganteng kalau fikih. Ya, daging apa yang bisa motong? Ditanya begitu. Daging apa ya? Ternyata daging bol. Yang bener bukan jorok, karena bisa motong tai dia. Coba kalau agak dipotong ulur kita. Muncul WC. Tahu aja udah. Namanya ceramah udah sisa-sisa. Kalau ceramah lapar emang begini bro. Mana aja ngacak-ngacakan itu. Masya Allah. Makanya kita penting ngaji di situ biar tahu ilmu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua nih maulid karena cinta sama Nabi itu jelas tuh memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, Masjid Al-Barkah melalui peringati maulid Nabi kita tingkatkan kerukunan nih. Mau berapa tingkat maunya nih? Kita tingkatkan kerukunan koma, persatuan serta terpelihara ukhuwah Islamiyah. Tingkatkan. Ini saya yakin yang bikin baleho tukang bangunan nih. Beberapa tingkat mau. Masjid simbol kerukunan, simbol kebersamaan, simbol kita nih demokrasinya umat Islam di sini nih diajari di masjid Al-Barkah. Kenapa? Karena Masjid Al-Barkah simbol kebersamaan umat, simbol demokrasinya. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu, itu udah aturan, bener kan? RT masuk masjid buka sepatu teh, jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid buka sepatu, Lurah masuk masjid lah buka sepatu, Camat masuk masjid copot sepatu, Gubernur masuk masjid buka sepatu, Presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak. Ya Allah, dijaga kesuciannya masjid, dijaga tuh. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usir orang mau datang dari mana kek. Jangan bicara soal suku dalam masjid, jangan bicara soal warna kulit. Kenapa? Emang kita warna kulit begini mesen? Lah kita nggak order. Jangan ribut dong soal warna kulit. Potongan kita muka begini, emang kita pesen? Jangan ngatain orang dong. Nggak ada usir si mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang juga bacain. Orang kagak mesen. Yang kita kagak mesen jangan diributin. Dari suku apapun kita dilahirkan, dari manapun kita berada, kalau sudah dia akidahnya Islam, saudara kita. Kalau sudah masuk semua, sholat berjamaah bareng, bener kan?
menghadap arah kiblat yang sama, menyembah Tuhan yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, dan sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid, bener kan? Nah kacau sembahyang kalau pakai bahasa masing-masing. Indonesia hampir 700 bahasa bang, semuanya berjejer, lain-lain bahasa sembahyang, kacau masjid. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut nanaonan silai deui. Kacau. Teman kita dari Padang kecengan lagi, Allah dan gadang, malaikat ngomong ranca badan. Yang kesian saudara kita dari Ambon, Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama. Ini simbol kebersamaan demokrasi kita, masjid. Kalau sudah masuk semua sholat jamaah dong. Jamaah syaratnya dua, ada imam ada makmum. Makmum siapa aja boleh, lah tibang makmum. Ustaz, dia kan tukang mabok ono, boleh jadi makmum? Lah boleh, tibang makmum. Mang dia mabuk apa? Tuh kalau naik mobil muntah. Itu nanti yang mau minum antimo. Boleh jadi makmum? Lah boleh. Dia bacanya nggak fasih, Pak itu. Boleh jadi makmum? Lah boleh. Ketinggalan satu rakaat aja boleh jadi makmum. Makanya dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Nggak ada lah. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak, makanya gak sembarangan jadi imam. Syarat jadi imam itu yang fasih bacaannya. Mohon maaf, yang cadel bindeng suing minggir dulu, nggak boleh jadi imam. Mau kemana bang? Walung bindeng. Gue dengar bapak lu sakit, udah meninggal, udah meninggal. Oh mendingan, pikiran kita meninggal. Memang agak jelas bang, saya punya teman begitu ada. Nama si Arif, anak lu berapa Arif? Anak nikah, mau nikah, yang semua ini me, yang nikah mau minta Allah, minta oh ngesot, baru bisa ngesot. Yang pasang. Makanya kalau rakyat siapa aja boleh rakyat, baru lahir belum rakyat udah. Jadi rakyat mah gampang, udah nanggung utang negara lagi baru lahir. Bro, rakyat boleh. Tapi nggak sembarangan orang jadi pemimpin dong. Melalui pilkada, pilpres jelas. Syaratnya tuh yang fase. Jadi imam yang ngomongnya enak jadi pemimpin, nggak janji doang. Bener kan? Oh, tenang aja. Kita nggak akan impor lagi. Depannya nih, depannya, oh akan ekonomi meroket. Lanjut. Itu kan nggak fase, namanya janji doang. Bener bang? Yang fase ditunaikan dikit semuanya janji ditunaikan, alhamdulillah. Yang fase. Yang kedua, usaha di kampung saya ini ada 2 orang fase. Bingung saya mau jadi imam. Dua-duanya fase bacaannya. Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua, yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang lebih alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum kan kepengenannya kita bang ngemuluk-muluk. Apa sih pengennya makmum kalau sholat jamaah? Makmum tuh pengennya lu mam kalau sholat bacanya jangan panjang-panjang. Bener kan? Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib harus baca Fatihah, baca surahnya tabarok waqiah. Makmum di belakang ngikut yang ngikut, cuma kan hatinya ngomong besok gua kapok sembahyang lu. Ini kagak paham maunya rakyat. Mana namanya pemimpin? Cari pemimpin yang mau paham maunya rakyat. Benar. Makanya Rasulullah bilang kalau jadi imam, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Dulu Mu'adz bin Jabal diomelin bang sama Rasulullah, ditegur.
Sholat maghrib habis baca Fatihah berjamaah, baca surahnya Al-Baqarah sampai kelar, ditegur sama Rasul, afatan anta ya Mu'ad, ente mau bikin fitnah dalam Islam, jangan begitu. Kalau sholat sendiri nggak ngapa-ngapa tuh, makanya nggak boleh panjang-panjang jadi imam, cukup udah 2 periode, nggak boleh dipanjangin lagi. Yang masuk ini nyandi. La ilaha illallah. Nggak boleh, maunya rakyat itu kan muluk-muluk pengennya kita mah bang rakyat nih, anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah. Makanya itu saya titip sama Pak Anies. Bapak ingat, orang kalau naik Panjat Pinang yang paling capek yang di bawah, ya kan? Yang di bawah udah diles-diles lehernya bang, minggir sana minggir kemana. Coba naik Panjat Pinang 17 Agustus, yang paling capek yang di bawah, diles-diles lehernya, minggir sana minggir kemari, bener kan? Tapi hati orang yang diinjak di bawah ikhlas banget, ngomong dalam hatinya apa? Biarin gak ngapa-ngapa, udah diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Tuh, tapi kalau di atas ini di bawah, kan hadiah banyak di atas, lo bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini kadang-kadang anggota dewan udah kita naikin sampai di atas, habis hadiah juga harus gewek semua. Duit rakyat dibuat semua, bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, bu, kabel telepon dimakan juga, najong banget, habis panci-panci aja perpus semua. Sedih najong dah. Makanya kita pengen ada perubahan ke depannya, bener bang? Perubahan adalah konsep Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah. Artinya apa? Indonesia gak bakal bisa berubah kecuali pemimpin yang bisa merubah lebih baik ke depannya. Amin. Kita butuh pemimpin yang adil, yang jelas, pinter, cerdas, ganteng, keren, udah visi misinya jelas banget, udah terbukti. Umar bin Abdul Aziz, namanya terkenal sampai sekarang, tertulis dalam sejarah, beliau menjadi khalifah cuma 2 tahun dalam memimpin. 2 tahun dikenang, ditulis dalam sejarah. Apalagi ini, walaupun baru 1 periode di DKI, tapi udah terkenal, cakep, kerjanya bagus, keren, mantap. Ya nih gua kampanye nggak bang? Ada Bawaslu di sini nggak? Biarin lah, belum diutang belum, entar. Masya Allah luar biasa bang, kita pengen. Ustaz, di kampung saya ada 2 orang alim, fasenya sama, alimnya sama, bingung saya jadi imam. Kalau alimnya sama, fasenya sama, syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Waduh Pak Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Pak Ustadz. Kemarin habis ulang tahun dia bareng sama. Kalau umurnya sama juga, syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Pak Ustadz dari masih kecil. Dia kan CS kental ini dua-duaan tuh kemana-mana. Habis dasar al-fikih. Habis itu syarat yang kelima, ini tambahan doang dari saya, yang bininya lebih dari 1 yang sudah jadi imam. Tambahan doang. Kan ada sabaran dia kok. Pulang sono dikunciin pintu, akhirnya dia tidur di masjid, di kolong beduk dia tidur. Masya Allah, mudah-mudahan nih kita semua menjadikan maulid ini menambah ukhuwah Islamiyah kita. Umat Islam harus kompak bersatu. Lalu kita kompak bersatu dan besok wajib nyoblos. Tidak boleh umat Islam itu tidak nyoblos. Golput itu haram. Makanya kita ayo dukung orang-orang yang benar-benar kita cintai, benar-benar ketahuan track recordnya, rekam jejaknya. Insya Allah mudah-mudahan 2024 kita berdoa mendapatkan pemimpin-pemimpin insya Allah yang adil, yang takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Amin ya robbal alamin. Dah lapar banget ini, mau ngaji gue nih, mau ngaji gue nih, pulang aja curang gue tidurnya, kebodoran pakai lajing ini semua. Udah nih mesti ngeplek saya ini. Dan kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat, dan umur Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah, Allah jauhkan dari bala, dijauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari musibah. Insya Allah kita semua Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, dikasih ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita menjadi anak yang solihin dan solehat. Doain guru-guru kita, para kiai kita, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Dan insya Allah kita ke depan yang
menemukan pemimpin-pemimpin yang senantiasa takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, jangan pulang dulu sebelum ditutup sama doa. Ada doa dari guru kita, ntar ya doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja ntar kali yang saya sampaikan ya. Yang kapan-kapan kalau masih penasaran yang undang lagi, mudah-mudahan tahun depan kalau diundang lagi, listriknya nggak kebakar lagi. Insya Allah sound sistemnya juga enak jadinya gitu semua ya. Tadi pakai itu ya, udah hello bang, kayak dipikir jalan, mari pak, mari bu, 250, mari pak, jangan ragu-ragu, lemparkan saja. Udah, ini aja, maafin dari saya, mohon maaf. Ya guru ya, guru Hasim, maafin. Doa, ya guru, coba. Ini doa langsung, ada guru kita, ada guru kita, ada. Oh iya. Tapi sebelum doa, saya kemari ada bawa produk madu bang, mereknya madu Bang Kile kok. Ini saya kemarin bukan jualan tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi ada di standnya, di mana stand itu ada ya, Masya Allah, mudah-mudahan kok bisa beli. Ini bukan buat saya hasilnya, saya punya teman di Sumatera, Parakan Jambi itu, di sana ada pohon agak gede-gede, dia ada sarang tahunnya banyak banget tuh. Jadi madunya tuh satu pohon bisa 150 sarang, banyak. Jadi dikasih kirim ke kita, suruh jualin. Jadi madu murni bukan madu asli, madu murni. Jadi nggak ada campuran sama sekali. Kalau madu murni bang, kita bawa ke rumah habis jaga gang sapu keluar. Jadi itu namanya madu asli tuh gitu. Ya mudah-mudahan nih kok bisa beli ya. Saya lagi ikhtiar karena di depan rumah saya ada 3.000 lahan, saya lagi bebasin buat pondok pesantren. Jadi udah saya cicil, jadi mau dicicil yang punya tanah. Jadi ntar empok beli, abang beli, duitnya buat kesono lunasin gitu. Ya ada tuh bocah, di mana sih bocahnya pada buah sultan mana? Ada di sebelah sono. Oh sebelah sono, no, ya pun dipajang, ya di sono. Ya yang punya duit silakan beli, yang nggak punya duit minjem sama temennya. Ya, kalau minjem malu nggak apa-apa, cincin gelang taruh sana nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan lancar, Allah berikan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Di sono Ayah Haji Roma udah langganan, Ayah Haji Roma 76 tahun, udah mau 77 besok bang. Masya Allah, beliau tuh tadinya minum madu Australia yang sebotol itu 3 juta lebih. Setelah saya kasih madu ini, alhamdulillah jadi berhenti beli madu Australia, jadi pakai madu saya. Kenapa? Efeknya luar biasa nih Ustaz Tile. Makanya bikin testimoni beliau tuh 76 tahun masih kuat manggul-manggul gitar. Itu gitar yang ujungnya kagak ada, 10 kilo saya timbang tuh beratnya. Wow, kalau lagi konsep kuat kok, Masya Allah. Begini-gini aja dia nyanyi, sekarang nyari ujung gitar yang nggak ada. Mana ujung gitar gue nih? Makanya biar sehat, alhamdulillah. Ya semuanya beli, kok beli dah semua sono ya. Ini aja yang saya sampaikan. Mohon maaf, maksud nanti memeluk gunung. Badai gunungnya meletus, kalau udah sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau udah umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, anak yatim dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus. Ya kalau ada, kalau nggak ada ya usahain lah ya. Jangan dianggap bercanda ini guru ya. Ini jangan dianggap bercanda ya. Insya Allah mudah-mudahan sehat semua. Kalau bisa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full everybody kulluhum. Ya Insya Allah. Amin wa